kesempatan hari ini kita tetap membahas tentang peristiwa meninggalnya satu keluarga di Kalideres, di mana berita yang terbaru adalah mereka menunggak sampah selama 6 bulan dengan total tunggakan selama 6 bulan itu yaitu 60.000. Apakah karena itu mereka sehingga membuang sampah di dalam rumah karena merasa tidak membayar iuran sampah? Nah, kemudian dari pemberitaan yang teranyar, ternyata keluarga ini juga memiliki 2 anak lainnya yang tidak tinggal serumah dengan mereka, dan anak ini juga masih hidup. Ini kabar-kabar yang terbaru ya teman-teman. Makanya di sini saya ingin melihat bagaimanakah hubungan orang tua dan anak yang masih hidup itu, apakah hubungannya baik-baik saja ataukah ada kondisi yang menyebabkan mereka kurang harmonis sehingga tidak tegur sapa dan lain sebagainya. Mari kita ungkap di sini. Pengungkapan yang pertama tentang sampah ya. Di sini sampah sudah menunggak selama 6 bulan. Kita ketahui hal itu dari kesaksian Bapak petugas kebersihan ya, yang memunguti sampah-sampah di komplek tersebut. Mari kita ungkap di sini. Apakah karena tidak bisa membayar iuran sampah tersebut karena sudah menunggak 6 bulan sehingga mereka memutuskan membuang sampah di dalam rumah? Ada simbol expansion, perluasan, perpindahan, dan lain sebagainya. Kemudian ada simbol fight, sebuah keyakinan, sebuah kepastian. Selanjutnya ada simbol victim, korban. Di sini teman-teman ada simbol expansion, perluasan. Masalah itu ternyata tidak sekedar hanya masalah sampah saja yang tidak bisa dibayar iurannya. Tapi di sini masalahnya luas terkait masalah keuangan atau terkait juga masalah yang lainnya. Dan di sini masalah sampah itu salah satu sebab mengapa dia membuang sampah di dalam rumah. Ada simbol fight, yakin, pasti karena hal itu, karena tidak sanggup membayar dari iuran sampah tersebut. Dan di sini ada simbol victim, korban. Korban ini bisa karena korban keadaan, bisa karena korban orang lain, atau bisa karena kondisi-kondisi yang membuat mereka menjadi korban dari sebuah misalnya efek dari COVID-19 dan lain sebagainya. Makanya di sini tadi kan saya tanya masalah sampah, apakah karena sampah yang iurannya belum terbayar selama 6 bulan pada akhirnya mereka membuang sampah di dalam rumah? Ternyata jawabnya iya, karena mereka tidak memiliki uang tunai untuk membayar sampah, membayar iuran sampah tersebut, sehingga mereka memutuskan untuk membuang sampah di dalam rumah. Salah satunya karena tidak bisa membayar iuran sampah selama 6 bulan. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sebenarnya mereka-mereka ini keluarga yang bertanggung jawab ya, karena tidak bisa membayar sampah, makanya mereka membuang sampah di dalam rumah. Karena tidak bisa membayar iuran PLN selama 3 bulan, makanya pada akhirnya PLN minta, atau bukan PLN ya, orang yang di rumah tersebut meminta agar PLN memutuskan aliran listriknya karena memang sudah menunggak. Jadi teman-teman, di sini kita bisa melihat karakter orang-orang yang di dalam rumah tersebut adalah karakter yang bisa dikatakan orang yang bertanggung jawab. Tipikal orang yang bisa dikatakan lurus, garis keras seperti itu. Tidak bisa tidak bisa mengah-mengoh kanan kiri, noleh kanan kiri, tapi mereka lurus. Kalau nggak bisa bayar ya efeknya seperti ini. Itu yang mereka lakukan di dalam hidupnya. Nggak mau merepotkan orang lain, nggak mau menjadi beban orang lain, juga nggak mau ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu dan minta dimengerti, seperti itu ya. Dan kemudian di sini akan saya prediksi hubungan mereka dengan anaknya.
Di sini sebenarnya saya seharusnya menggunakan foto dari keluarga mereka, teman-teman. Berhubung foto dari keluarga mereka, dari anaknya, dari korban yang meninggal, tidak saya temukan di media sosial, makanya saya menggunakan energi dari rumah tersebut. Walaupun itu bisa bisa kurang jeli dalam memprediksi nantinya. Jadi mohon dimaklumi jika andai kata prediksi saya nanti kurang pas atau bagaimana, dikarenakan karena keterbatasan energi atau keterbatasan saya dalam mencari foto-foto yang memang nggak ada di media sosial. Makanya di sini mari kita gali melalui energi rumah tersebut. Bagaimanakah pemilik rumah tersebut hubungannya dengan anaknya yang masih hidup? Bagaimanakah hubungan pemilik rumah tersebut dengan anaknya yang masih hidup? Ada simbol recovery. Recovery itu semacam jalan keluar ya. Jalan keluar ini ibaratnya kunci, bisa tertutup, bisa juga terbuka. Ada jalan terbuka atau tertutup. Ada kunci di sini lambangnya. Selanjutnya ada simbol bittersweet, kepahitan hidup. Selanjutnya perfection, ingin terlihat baik-baik saja, ingin terlihat sempurna, nggak mau ngerepotin orang, nggak mau kepahitan hidupnya dipublikasikan atau dicurhatkan kepada orang lain. Bagaimana? Selanjutnya abundance, terkait dengan keberlimpahan. Jadi sudah jelas di sini. Selanjutnya miracle, keajaiban. Jadi seperti ini teman-teman. Sebenarnya hubungan dengan anaknya bisa dikatakan biasa-biasa saja. Cuman di sini orang yang berdiam atau tinggal di rumah tersebut ada kepahitan hidup terkait dengan keberlimpahan atau terkait dengan rezekinya. Dia nggak mau merepotkan orang lain. Mereka inginnya terlihat sempurna, terlihat perfect di mata orang lain, terutama juga di mata tetangga, di mata keluarga besar, mungkin juga di mata anak-anaknya yang masih hidup. Nggak mau merepotkan di sini, karena inginnya terlihat perfect. Dan berharap ada keajaiban, ingin terlihat perfect, tapi ada semacam ingin hidupnya ada perubahan. Mungkin dia melakukan itu dengan doa yang kenceng dan lain sebagainya, sebagai pintu pembuka dari masalah kehidupannya. Tapi begini ya, yang namanya hidup, doa dan tindakan nyata itu dua hal yang saling mendukung ya. Kalau doa saja tanpa dilakukan usaha, tanpa dilakukan tindakan yang nyata, tentunya hal itu juga kurang greget. Makanya di sini yang dilakukan dari keluarga tersebut kayaknya berdoa, memohon ada keajaiban di dalam kehidupan mereka. Tapi mereka kayaknya keajaiban itu mintanya Tuhan, dari Tuhan, bukan meminta tolong pada orang-orang di sekitarnya. Karena di sini ada simbol perfect. Mereka ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Nah, tentunya hal ini juga juga akan menyulitkan dirinya sendiri, karena orang-orang melihat, keluarga ini adalah keluarga yang berada, keluarga yang mapan dan lain sebagainya, dan hal itu membuat sehingga dari tetangga-tetangga dekatnya pada akhirnya tidak mengetahui kalau mereka sedang mengalami kekurangan ekonomi, terutama finansialnya. Nah, di sini kalau dari hubungan dengan anak-anaknya sebenarnya bisa dikatakan biasa-biasa saja. Sebenarnya kalau mereka mau minta tolong ke anaknya, di sini ada simbol kunci, pintu keluar. Pintu itu mau kamu buka, mau kamu tutup, tergantung yang memegang kunci. Dan seisi rumah ini adalah yang memegang kunci tersebut. Bagaimana orang tahu kondisinya kalau mereka tidak membuka diri seperti itu? Makanya di sini teman-teman, kalau dibilang
hubungan dengan anaknya bermasalah, gimana, bisa dikatakan hubungan dengan anaknya biasa-biasa saja. Mungkin kalau ada masalah yang mungkin masalah nggak sebegitu mendalam. Di sini lebih karena ingin terlihat perfect, lebih karena ingin terlihat sempurna, tidak mau merepotkan orang, lebih berharap pada keajaiban di dalam hidupnya, dan mereka berdoa terus setiap hari tentunya agar ada jalan keluar dari Tuhan yang Maha Esa yang bisa membantunya. Tuhan ini membantu tidak langsung jeblok dari langit, tapi melalui tangan-tangan umatnya. Nah, ketika dia sudah menutup diri, tidak membuka diri, tidak berusaha mencari bantuan di tetangganya, di keluarganya, tentunya hal itu juga bisa menutup pintu dari pertolongan orang lain. Seperti itu ya teman-teman.